Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Kembali lagi kita pada podcast hari ini dengan tema adab sebagai cerminan keimanan. Bersama saya Muhammad Haikal sebagai host dan pemandu di acara podcast kali ini. Kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu teman kita Ifroh Ramadan Siregar dan Hajar Al-Nawfal Al-Hilal. Silakan masuk. Terima kasih. Gimana, lancar kabarnya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Kabar gimana kabar? Baik. Walaupun tadi sedikit agak macet di jalan tadi ya kan. Biasa lah. Biasa lah. Karena memang gitu ya. Jadi gimana? Kita ini hari ini mau membahas ini nih, tentang podcast ini kita. Sedia nggak? Bersedia? Bersedia sih. Bersedia, waktu kita masih banyak. Oke. Masih muda ini ya. Jadi kita langsung saja ke pembahasan kita nih mengenai adab itu ya. Jadi terkait dengan adab, bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya makna adab dalam Islam? Jadi adab dalam Islam itu ya kan adalah bagian yang tak terpisahkan dari keimanan. Rasulullah SAW pun juga pernah bersabda yang mana dalilnya akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, yang mana itu artinya mukmin yang penting sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Menarik sekali. Kalau kita lihat, adab itu seperti fondasi dari perilaku kita sebagai muslim. Nah, untuk Ifroh, bagaimana pengalaman Anda dan bagaimana adab ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih. Menurut saya, adab itu yang pertama itu ibaratkan seperti etika. Kalau kita terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari, adab itu umpama kita bersama guru. Kita harus menghormati guru, karena guru itulah ibaratkan seperti orang tua kedua kita. Itulah cerminan, ibaratkan jika kita menghormati guru, itulah adab kita terhadap guru. Mungkin seperti itu. Jadi itu pengalaman Anda mengenai adab itu. Ya. Jadi, Masya Allah sekali, hal kecil tapi dampaknya besar. Kalau kita lihat sekarang, banyak tantangan dalam menjaga adab, terutama di dunia digital yang paling sering. Bagaimana sih menurut teman kita Hajar Al-Nawfal Al-Hilal cara menjaga adab di lingkungan media sosial? Jadi ini tantangan yang cukup besar di media sosial, seringkali menjadi tempat orang lupa akan adab. Rasulullah mengajarkan kita untuk berkata baik atau pendiam gitu ya kan? Iya. Jadi kita harus berhati-hati dengan apa yang kita tulis atau bagikan. Hindari berkomentar kasar, sebarkan kebaikan, dan jangan mudah berimpotensi. Jadi begitulah kira-kira yang bisa kita sampaikan. Setuju. Jadi bagaimana dengan Ifroh, apa tips sederhana agar kita bisa menjaga adab di media sosial? Namanya sangat media sosial ini toksik banget kayaknya. Mungkin tipsnya dengan berkata baik di sosial media, dalam arti membuat kata-kata di sosial media dengan bijak, tidak menjatuhkan teman-teman di sosial media. Karena kan kalau misalnya adab ini kita terapkan di sosial media, orang akan menilai bahwasanya adab kita ini baik kalau kita terapkan. Kalau misalnya kita menggunakan perkataan yang kasar atau perkataan yang tidak selain di media sosial, tentu kan orang berpikir bahwa beranggapan bahwasanya adab kita ini ya ibaratkan ya nggak beradab lah gitu. Itulah tadi karena kita belajar dengan
menghormati ataupun siapapun lah, itulah namanya adat. Mungkin seperti itulah. Apalagi karena media sosial ini kan penyebarannya cukup cepat. Jadi kita selalu harus menjaga adat agar terhindar dari perkataan orang lain Tidak yang diinginkan. Iya, Ya begitulah. Masya Allah. Masya Allah. Berhati-hati ya kan. Jadi tips yang sangat praktis ini. Sebelum kita tutup podcast kita ini, ada pesan terakhir dari masing-masing teman ini, ada yang mau disampaikan? Kalau lu ada nggak? Mungkin Ada. dari Azra. Kalau saya ada sih. Adab itu kayak ibarat pakaian bagi kita gitu, bagi imam kita. Jika adab itu rusak, maka pakaian imam kita itu juga terlihat compang camping gitu, kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak berada gitu, kayak mana kalau kita nggak berada kan buruk dipandang orang ya kan. Jadi kadang kita terus memperbaiki diri gitu, agar bisa dicontoh sama orang yang terus menerus gitu, dicontoh yang lebih baik gitu. Itulah dari saya. Kalau Imros, Mungkin pesan saya al-adabu fawqal ilmu. Karena kan adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Percuma kita berilmu tapi tak beradab, itu ibaratkan gak ada sia-sia gitu. Dan kalau kita punya adab, otomatis ilmu akan mengikut kepada kepribadian kita. Itulah mungkin pesan singkat saja untuk pertanyaan ini. Oke, terima kasih kepada sahabat kita dua orang ini. Terima kasih ya atas penjelasannya dan inspirasi. Semoga kita semua bisa meningkatkan adab sebagai bukti keimanan kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.